Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Tumpukan limbah medis dibuang sembarangan. Wali Kota Pontianak meminta Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepolisian untuk menyelidiki asal limbah medis. Sebuah apotek di Jalan Apel, Kecamatan Pontianak Barat menjadi korban aksi perampokan bersenjata tajam jenis celurit. Dan jajaran Polres Sambas berhasil mengungkap jaringan narkotika jenis baru yakni lysergic acid dikelamid atau LSD. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, tumpukan limbah medis berupa jarum suntik dan botol vial dibuang sembarangan di tepi jalan Karya Sosial. Tumpukan limbah medis tersebut diduga kuat berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, kendati belum diketahui dari mana asal muasalnya. Tumpukan limbah medis ini dibuang sembarangan di Jalan Karya Sosial Kecamatan Pontianak Kota. Limbah medis ini dibuang begitu saja tanpa wadah, bahkan posisinya berada di tepi jalan, persis di samping parit, dan penemuan ini diketahui pada Rabu siang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Saptiko, saat dikonfirmasi menduga limbah medis ini besar kemungkinan sengaja dibuang, sebab hanya ditemukan bertumpuk di satu tempat saja. Dari beberapa temuan di lapangan, ketika Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyisiran, Saptiko menyebutkan limbah medis ini diketahui ada bekas botol program KB dan botol bekas vaksin untuk bayi, tapi bukan vaksin COVID-19. Saptiko menduga tumpukan limbah medis ini berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, hanya saja belum diketahui dari mana asalnya. Sebagian besar sudah dibersihkan, mungkin oleh pembuangannya atau di mana, dan kita masih mencari sisa-sisanya untuk dibersihkan. Ya. Memang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya, itu pengelolaan limbah medis termasuk jarum suntik dan botol-botol itu harus ditangani secara khusus. Ya, jadi pelayanan kesehatan ini harus mengelola dengan baik. Ya, tidak boleh dibuang sembarangan. Dia harus umpamanya harus dimusnahkan di insinerator atau dia diangkut oleh pihak ketiga ke pemusnahan mungkin di luar Kalimantan. Dengan adanya temuan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menindaklanjuti temuan limbah medis. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan. Sementara itu, terkait temuan limbah medis di Jalan Karya Sosial Kecamatan Pontianak Kota, Wali Kota Pontianak meminta Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepolisian menyelidiki asal limbah medis tersebut. Jika pelaku berasal dari kalangan nakes, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Temuan limbah medis yang sempat menghebohkan media sosial di Kecamatan Pontianak Kota menjadi perhatian serius dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Temuan ini sendiri akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dari kepolisian. Menurutnya, untuk limbah medis sudah ada SOP pemusnahannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menggandeng pihak swasta yang tentunya sudah mempunyai lisensi. Hingga saat ini limbah medis telah dipindahkan untuk selanjutnya dijadikan barang bukti. Saya juga kaget ya, ada limbah medis ditemukan di pinggir jalan ya. Saya lagi sedang minta LH untuk menyelidiki, ya, berkoordinasi dengan Polresta atau Polsek untuk melihat siapa nih yang buang, apakah tercecer jatuh atau sengaja dibuang di situ atau ada pihak lain yang memindahkan ke sana. Ini lagi sedang kita selidiki. Edi menambahkan jika pelanggaran ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka akan ada sanksi sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan. Sanksi bisa saja berupa teguran, denda administrasi, ataupun pidana tergantung dari hasil penyelidikan.
Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sebuah apotek di Jalan Apel, Kecamatan Pontianak Barat menjadi korban aksi perampokan bersenjata tajam jenis celurit. Pasca kejadian, korban langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian di Mapolsek Pontianak Barat. Penjaga apotek Keluarga Sehat di Jalan Apel, Kecamatan Pontianak Barat ini melapor ke Polsek Pontianak Barat pada Rabu petang. Korban melaporkan kepada petugas jaga lantaran telah menjadi korban perampokan seorang pria bersenjata berjenis celurit. Saat kejadian, korban 23 tahun yang sedang menjaga apotek seorang diri tiba-tiba didatangi seorang pria yang masuk ke ruang karyawan. Pelaku menurutnya menodongkan senjata jenis celurit sambil meminta korban menyerahkan uang, sehingga korban terpaksa mengikuti pelaku dengan menyerahkan uang apotek sebesar Rp1.000.000. Setelah mendapatkan uang, korban diminta pelaku untuk masuk ke dalam kamar kecil sebelum akhirnya melarikan diri. Di setelah awal itu kan udah selesai bayar tagihan selas, habis itu saya nyatet pembukaan uang, langsung masuk ke dalam. Selesai udah nyatet tuh langsung tiba-tiba tuh pintu di dalam tuh berbunyi. Saya kira apoteker saya datang, rupanya penjahat kan bawa celurit. Langsung saya ditodongnya gitu kan, di anak sama dia langsung diminta uang, langsung saya minta serahkan uangnya gitu kan. Langsung saya takut lah kan, langsung saya kasih uangnya. Langsung dia keluar, langsung dia balik lagi, dia nyuruh saya, kamu ikut saya katanya. Langsung saya takut bang, jangan bunuh saya gitu, saya bilang. Langsung pas saya udah keluar gitu kan, dia udah keluar kan, langsung dia nyuruh kamu ke WC katanya. Enggak, saya takut bang, cepat ke WC, enggak kamu saya bunuh ya katanya. Katanya bang ada belakang, saya takut gitu kan, biar dia enggak takutnya tuh dia tuh langsung kayak tuh kalau misal saya ke WC kan, dia ada belakang ke sana, langsung saya ke WC, langsung dia kabur, langsung ikut gerasi. Korban mengaku ketakutan dan syok saat kejadian, sehingga tidak berani berteriak. Beruntung dalam aksi kriminalitas ini, tidak ada korban dalam kejadian ini. Polisi yang telah menerima laporan korban juga melakukan penyelidikan. Dari Pontianak, Uniar iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran Polres Sambas mengungkap jaringan narkotika jenis baru, yakni lysergic acid diethylamide atau LSD. Barang haram seberat 1,36 gram tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman kilat dari Jakarta dengan tujuan Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Saat ini, seorang warga berinisial NR beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Sambas. Untuk pertama kalinya, narkotika golongan 1 jenis LSD berhasil diungkap oleh jajaran Polres Sambas dari tangan seorang warga berinisial NR di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Barang haram ini dikirim menggunakan jasa pengiriman kilat dari Jakarta dengan alamat tujuan Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kapolres Sambas AKBP Laba Meliala dalam keterangan pers mengatakan penangkapan N berawal dari adanya laporan masyarakat jika NR memesan narkotika. Kemudian petugas polisi menyamar sebagai pegawai pengiriman jasa barang untuk mengantar ke rumah N. Setelah bertemu dengan NR, paket tersebut langsung dibuka dan ditemukan narkotika jenis LSD yang dipesan dari luar Kalimantan Barat. AKBP Laba mengatakan LSD digunakan dengan cara dihisap dan setelah dikirim ke lab forensik di Jakarta, hasilnya positif merupakan narkotika golongan 1. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan seumur hidup. Dari Sambas, Uniar iNews melaporkan. Nelayan Sambas tetap menolak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.